itulah yang diisi agamis. Apa makna agamis? Berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha il. Kenapa kepalanya ke kiri? La ke kanan. Ilaha illallah. Cara mengukurnya, tanya sama Syekh Ketua MUI. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqsabandiyah Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tanya, kalau saya mengada-ngada tanya. Dari maaf susu di bawah. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun di kantor la ilaha illallah. Tapi jangan gara-gara ini besok datang orang ngurus KTP di Sduk Capil. Gimana KTP saya? La ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu maksud saya. Maksud saya mulutnya tetap ngobrol, tapi hatinya tetap berzikir. Zikir nggak boleh sendirian. Zikir nggak boleh sendiri. Zikir harus nanya sama guru. Nanti selesai ini datang ke mursyid, datang ke ketua MUI. Gimana cara berzikir? Kalau kamu zikir sendirian, nanti datang setan. Zikir sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang. Hai Abdul Somad. Maukah engkau kuangkat jadi wali? Kata ibu, aku sudah wali kota. Idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu, karena dia bukan wali, tapi dia setan. Pandanglah pada istiqomahnya dalam agamis religius. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah 9:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi dimulai jam 8.30. Sekarang udah 9.30. Cepat betul waktu berlalu. Tapi insya Allah kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai saya lihat ada jamaah yang menguap. Kalau nampak saya nanti ada yang menguap. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Di akhir nanti tetap saya akan baca doa. Belum apa-apa sudah ada yang ngasih kertas. Tadi di pintu. Yang ngasih Satpol PP lagi. Apa Satpol PP ini ngasih kertas? Enggak jantan. Langsunglah kalau berani. Mau apa Satpol PP? Ustadz, kami dari Satpol PP doakan kami mati husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah. Gagah gayamu Satpol PP. Selama ini orang benci karena kau memporak-porandakan jualan orang. Tapi rupanya hatimu halus Satpol PP. Kau ingin husnul khotimah. Tidak ada jalan lain ingin husnul khotimah kecuali banyak-banyak berzikir. Kalau kau sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kau pun nanti akan mati la ilaha illallah. Tapi kalau kau sering dengarkan lagu yang macam-macam, kan ku habis bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Matilah kau neraka jahanam. Yang dengar lagu macam-macam. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau pikirkan? Itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. Satpol PP yang gagah perkasa tapi hatinya lembut ini, insya Allah kalau dia sakit-sakit sekali bisik langsung mati. Sekali bisik, la ilaha illallah. Mudah matinya karena hatinya lembut, karena dipenuhi dengan zikir. Tapi ada ibu-ibu yang selalu nonton sinetron Korea, dibisikkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Apa? Episode. Tidak ada orang Bontang yang kecanduan Korea. Karena orang Bontang religius, tertib, agamis. Kalaupun menonton sinetron, yang mereka tonton sinetron apa? Ketika Cinta Bertasbih. Yang mereka tonton apa? Ayat-ayat cinta. Kenapa? Karena mereka orang yang agamis. Betul? Yang nonton dalam hati, oh kok tahu Ustaz ini ya? Kan udah ku bilang kamera jangan hidup lagi. Udah dikasih kesempatan tadi. Bapak Ibu, besar-besar lalat di Bontang. Kata orang malam tak ada lalat. Ada juga di Bontang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agamis harus kita jaga. T, tertib. A, agamis. M, mandiri. Apa arti mandiri? Mandi sendiri. Mandiri itu enggak minta-minta kepada orang lain. Bontang tidak pernah minta kepada orang lain. Justru orang ataslah minta kepada Bontang. Betul? Karena Bontang punya sumber daya manusia. Dulu Ustadz Somad, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang datang kemari. Datang kemari ngajarin kita. Sekarang orang Bontang yang diambil untuk mengajari mereka tentang ngebor tanah, mencari minyak, mencari gas di luar negeri. Bontang mandiri. Uang mandiri. Karena dia punya duit. APBD dia. Kalau maulah Bontang ini buat negara, mungkin lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Kalau sempatlah Bontang ini tidak cinta NKRI, buat dia Bontang merdeka, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi jalan aspal di Bontang. Semuanya pakai keramik, terpleset kita semua. Tapi Bontang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Bontang jangan tanya. Apa demikian? Tertib, agamis, mandiri. Orang Bontang kaya-kaya. Orang Bontang kaya. Mana buktinya dia kaya? Nih. Tendanya sebesar ini. Di tempat lain, saya undangan pengajian, tiangnya bambu. Di sini rel kereta api. Bontang mandiri. Siapa yang mengajarkan Bontang mandiri? Islam. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi. Lebih baik daripada tangan yang meminta-minta menerima. Anta da'awarasataka aghniya. Kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, mandiri. Khairun, lebih baik. Min anta da'a, kau ditinggalkan mereka alatan, miskin, meminta-minta kepada orang banyak. Maka saya tidak pernah khawatir tentang money politik di Bontang. Karena di tempat lain disebar 20.000. Tapi di Bontang 200.000 pun orang tidak akan mau. Karena orang Bontang kaya-kaya. Betul? Nih 200.000. Kecil. 2 juta? Banyak tuh. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih nyebar duit serangan pajar 200.000. Kami nggak ngambil Pak Ustadz. Mantap. Kalau 2 juta Pak Ustadz, sekali haram, tetap haram. Kami kirim setengah Pak Ustadz. Oke. Bontang mandiri. Mandiri. Tidak pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Kita akan bicara lantang. Kata-kata kita jelas. Ucapan kita lepas. Selama mulut tidak berisi air. Tapi kalau sudah mulut berisi air, susah kita bicara. Nanti kalau terdengar Ustadz Somad tiba-tiba diam aja nggak ceramah. Itu udah berisi itu. Sekarang nih masih kosong mulutnya lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Bontang kaya bukan untuk kejar dunia. Orang Bontang kaya supaya apa? Bisa membangun rumah tahfiz Quran. Amin.
Jangan sampai orang Bontang berpikir, untuk apalah kita buat rumah, nanti kita juga akan mati. Jangan sampai besok rapat Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wali Kota, Sekda, lalu kemudian DPR, Polisi, Kapolres, Dandim. Bagaimana visi misi kita Bontang 20 tahun ke depan? Enggak usah lah Bu, kita mau mati aja. Harus bangkit ke depan. Bontang harus menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Amin. Bontang harus mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Puncaknya adalah waqina azaban nar. Tertib, agamis, mandiri. Jangan sampai kita didikte orang. Jangan sampai kita minta-minta. Jangan sampai kita seperti lembu tusuk hidung. Tahu lembu tusuk hidung? Ditusuk hidungnya, ditarik pakai tali. Kemanapun dia ngikut. Mong. Tapi kalau kita mandiri, maka kita tidak mungkin didikte orang. Maka filosofi ini luar biasa. Taman. Semua orang suka dengan taman. Bahkan di akhirat kita pun akan masuk ke dalam surga. Surga itu taman. Bahasa Arabnya jannah. Nurul jannah. Yang namanya kebetulan disebut jangan. Ustadz kenapa nyebut nama istri saya? Oke, kita cari nama yang lain. Christina Aguilera. Penyanyi dangdut yang pusatnya kelihatan. Ustadz nengok ya? Enggak sengaja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Lihatlah orang Bontang mandiri. Kenapa dia mandiri? Karena dia punya duit banyak, beli jilbab rok panjang. Di tempat lain susah, nggak ada duit. Baju tinggi 170, baju 50 cm. Rok pendek. Kadang rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di Bontang, cobalah tengok pakaian perempuan orang Bontang. Pakaian orang yang mandiri, religius, tertib, jilbabnya panjang, pakai rok panjang. Bahkan anak-anakku sekalian pun pakai rok panjang. Apa ada orang Bontang nggak pakai jilbab? Mana ada. Semua tutup. Besok pagi kita tengok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian. Wahai laki-laki, kalau sampai kau biarkan mereka perempuan tidak pakai jilbab panjang, tidak menutup aurat, kau biarkan begitu saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai para laki-laki, hai para suami. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu. Nara, dari api neraka. Satu-satu saya perhatikan tidak ada perempuan Bontang pakai celana jeans. Tak ada. Laki-laki jeans, tak apa-apa. Perempuan pakai celana jeans sempit, menjerit paha. Tolong! Tolong! Kecil di ujung. Gimana masukkannya? Pakai plastik kresek. Dokter sudah ngasih tahu bolak-balik. Jangan pakai celana sempit. Karena itu peredaran darahnya nggak normal, nanti sakit. Tapi orang kita filosofinya biar sakit asal gaya. Di Amerika, di Eropa, itu celana sempit, celana legging dipakai untuk senam di ruangan tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar untuk beli sayur. Banyak tukang ayam salah potong. Diundang artis ke stadionnya penuh, pentasnya tinggi. Artis pakai rok pendek, yang nonton mbah-mbah kakek-kakek di bawah. Meleleh air liur. Ngelihat artis meleleh air liur, pulang ke rumah meleleh air mata. Tapi Bontang religius yang diundang adalah ustadz. Itu pun ustadznya nggak pula lengkap. US aja. UST. Kadang ada yang meringkas UAS, ujian akhir semester. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang belakang-belakang ngelihat kemari, dia ngelihat saya sebesar beras. Gimana kalian di belakang mau nonton Ustadz ceramah? Rupanya disediakan layar tancap. Layar. Pantasan mereka matanya nggak ada yang nengok ke sini. Nengok ke layar semua.
Di kiri ada layar, di kanan ada layar, di sana ada layar, di belakang ada layar. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Mandiri. Ini yang buat acara sebesar ini. Saya pernah ngadiri ceramah tabligh akbar, naik drone ke atas, hasil foto gelap, nggak ada lampu. Tapi di Bontang, cobalah tengok lampu terang benderang. Terang, sehingga seperti siang rasanya, siang terang. Maka rekaman ceramah Ustaz Somad pun wajahnya terang berseri. Kenapa? Lampu terang. Airport aja yang gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mandiri ini harus orang Bontang harus bisnis, harus mengelola tanah, harus punya kebun supaya anak-anaknya bisa mandiri, bisa sekolah, pondok pesantren. Yang punya duit banyak, bantu anak yatim sekolah. Siap? Dari bunyinya nampaknya ngantuk atau pelit. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ingat, besok pergi ke panti asuhan. Hari Senin besok, anak-anak sudah sekolah. Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak panti ini semua? Ada 200 orang. Sebulan berapa beras? Ada sekitar 2 ton. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bawakan beras ke sana. Beras yang kau makan di rumah busuk. Beras yang kau makan di rumah busuk. Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Abdul Somad umur 42 tahun. Walaupun kelihatannya seperti 22. Sudah membusukkan. Satu hari saya makan 2,5 on. Satu bulan saya makan 7,5 kilo. Satu tahun saya makan 100 kilo beras. Itu yang dihitung baru beras. Cabai, belacan belum kita hitung. Umur 42 berarti sudah membusukkan 4 ton 200 kilo. Itu kalau kotoran kambing disiramkan ke pohon hijau subur. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, mati ini semua. Yang kau makan busuk. Makanya kalau beli beras 2 karung. Beli beras 2 karung. Sekarung untuk istri di rumah. Nanti istrinya marah. Kenapa beli 2 karung? Kamu udah buka cabangnya. Adinda, memang kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Jadi sebelum aku banyak, tak terhitung. Aku kan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Lalu kenapa engkau nikah sama aku? Kita dulu yang ditangkap satpam. Makanya kalian adik-adik, sebelum kalian nikah, kalian tanya dulu, Mas dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Dari mana? Aku dari sana, jangan terima. Kau dari mana? Dari Bontang, datang ke rumah. Orang Bontang ini tertib, agamis, mandiri. Walaupun dia datang naik CB 100. Untuk apa dia pakai Alphard? 2 hari robah jadi Al-Fatihah. Mana calon mantu kita, Ma? Buka gorden. Inilah dia. Ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Jangan terburu nafsu. Enggak, ini dia. Kita tanya dulu. Jangan tanya-tanya. Nanti dia diambil orang lain. Langsung aja kita terima. Akhirnya dinikahkan hanya karena melihat mobil yang mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Sah. Sah. Seminggu setelah menikah anak pulang berair mata. Papa, kenapa Mama? Kenapa mobil rental? Tidak mandiri dia. Laki-laki yang tidak mandiri. Sebentar-bentar nelpon orang tua. Mau nikah? Ma. Mau kawin? Ma. Anak lahir, Ma. Mati, Ma. Apa ini? Orang Bontang mandiri. Wahai gadis-gadis di luar yang perlu nikah, datanglah ke laki-laki Bontang. Masih banyak yang istrinya baru 1. Ibu jangan marah dulu.
Yang satu ini kemarin meninggal. Kan kasihan kita dia hidup sebatang kara. Kalian kalau orang tua kalian meninggal, jangan kalian pikirkan, Papa, Mama sudah meninggal. Papa, jangan pikirkan yang lain. Papa mau terbang ke Singapura, ada adik di sana. Papa mau terbang ke Medan, ada abang di sana. Yang penting Papa hidup. Kata bapaknya, kalian yang kalian pikirkan terbangku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Bingung anak-anak sekolah ini apa yang dibicarakan Ustaz. Ini pembicaraan khusus 50 tahun ke atas. Semua ada saatnya anak-anakku. Kalian ini masih tahap belajar, jangan kalian dekat-dekat perempuan. Tengok bontang tertib, yang perempuan sana, yang laki-laki sana. Jangan kalian bonceng-boncengan. Nampaknya kalau kalian bonceng itu, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi siapa? Kalian. Yang muntah-muntah, kalian. Yang melahirkan anak meregang nyawa, kalian. Apa bahasa Jepangnya perempuan hamil tidur di pantai? Kukira kura-kura. Kalian. Kalian yang merasakannya. Oleh sebab itu jangan sampai anak gadis kita, ya walaupun orang itu mandiri, walaupun mewah, tapi pandanglah dia orangnya tertib, orangnya agamis, orangnya mandiri.